Kegelapan total sering dianggap akhir dari segalanya, tapi bagi Barda Mandrawata, kegelapan justru awal dari kebangkitan. Dulu ia adalah pendekar muda dari perguruan Elang Putih, punya segalanya, kehormatan, cinta, dan masa depan. Hingga datang mata malaikat, musuh yang mengubah segalanya. Dalam duel berdarah dengan mata malaikat, ayahnya tewas. Barda yang dipenuhi oleh amarah dan duka yang mendalam menuntut balas. Sebuah pertarungan brutal pun terjadi. Barda berhasil mengalahkan mata malaikat, namun kemenangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di saat-saat terakhirnya, mata malaikat yang penuh dendam menggunakan sisa kekuatannya untuk menghancurkan kedua mata Barda. Hal ini membuatnya buta total. Tak hanya kehilangan penglihatan, ia juga kehilangan tunangannya Marni. Hati Barda hancur, dunia yang dulu terang kini gelap total. Tapi dari situlah ia mulai berubah. Barda Mandrawata mengalami kehancuran yang sangat besar. Dia yang kehilangan penglihatan, keluarga dan masa depannya memutuskan untuk menghilang dari dunia manusia, masuk ke tempat yang dikenal angker, Gua Hantu. Ini bukan pelarian, tapi sebuah proses transformasi. Di sana, dalam kesunyian dan gelap total, ia berlatih. Setiap gema, setiap getaran, setiap hembusan angin ia pelajari. Kegelapan yang dulu menakutkan berubah menjadi sahabat. Dalam kegelapan, otak Barda menyesuaikan diri. Tanpa indera penglihatan, otak Barda melakukan sebuah proses penyesuaian yang luar biasa. Area otaknya yang memproses informasi penglihatan tidak menjadi mati. Area itu beralih fungsi untuk memproses informasi dari indera lainnya. Pendengarannya menjadi begitu tajam hingga ia dapat mendengar detak jantung lawan dari kejauhan. Dia bisa mendengar bisikan tersembunyi, bahkan dia bisa menangkap getaran suara yang tidak terdengar oleh telinga normal. Indera perabanya juga menjadi sangat sensitif. Dia mampu merasakan getaran terkecil di tanah yang memberitahukan jumlah, jarak, dan gerakan lawan. Indera penciumannya menjadi seperti alat pelacak yang dapat mengenali seseorang dari aroma keringat, parfum, atau debu. Gua Hantu bukan tempat kutukan, tapi tempat evolusi manusia. Bertahun-tahun kemudian, Barda keluar dari gua sebagai orang baru. Kini ia dikenal sebagai si buta dari Gua Hantu. Pendekar yang melihat kebenaran tanpa mata. Ia tidak lagi didorong oleh dendam pribadi. Ia menegakkan keadilan tanpa terikat rupa dan status. Kemampuan baru yang dimiliki Barda Mandrawata tampak melampaui batas manusia biasa. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kekuatan gaib dari Gua Hantu? Atau justru puncak kemampuan manusia untuk beradaptasi ketika hidup memaksanya bertahan? Jika diperhatikan lebih mendalam, perubahan yang dialami Barda bukanlah keajaiban supranatural. Itu adalah contoh luar biasa dari kemampuan otak manusia untuk menyesuaikan diri. Ketika penglihatan hilang, bagian otak yang sebelumnya memproses gambar akan beralih memproses suara dan sentuhan. Hasilnya, pendengaran dan perabaan menjadi jauh lebih tajam. Bukan indera itu sendiri yang berubah, melainkan cara otak mengalokasikan perhatiannya. Semakin sedikit yang bisa dilihat, semakin banyak yang bisa dirasakan. Kemampuan manusia mendeteksi ruang lewat gema, seperti yang dilakukan kelelawar, adalah nyata, meski jarang disadari sebagai potensi alami manusia. Seperti patung Dewi Keadilan yang menutup matanya, si buta dari Gua Hantu juga tak bisa melihat dunia dengan mata kepala. Namun justru disitulah maknanya. Keadilan sejati tidak memandang wajah, jabatan, atau kekayaan. Ia hanya melihat pada kebenaran. Barda Mandrawata menjadi wujud nyata prinsip itu. Ia tidak mengenali rupa lawannya, tidak terpengaruh ancaman atau rayuan. Yang ia rasakan hanyalah getaran niat jahat.
Yang ia dengar hanyalah kebohongan yang mencoba tersembunyi di balik kata-kata. Ia menghakimi bukan dengan mata, tapi dengan nurani dan tindakan yang nyata. Si buta dari gua hantu adalah simbol ketahanan manusia. Seseorang yang mengubah kehilangan menjadi kekuatan. Ia mengingatkan bahwa untuk benar-benar melihat kebenaran, kadang kita harus lebih dulu melepaskan pandangan terhadap dunia yang menipu.